Oke, syukurlah semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali di kelas dengan kondisi yang semuanya sehat. Oke, tidak bosan-bosannya Pak Guru untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, ya, supaya kita tetap bisa terhindar yang namanya ancaman virus COVID-19. Ya, jadi kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah, ya, agar nanti anak-anak tetap sehat. Ya, oke, meskipun angka penularan di Indonesia itu sudah mulai mengecil, tetapi bukan berarti kita abai dengan protokol kesehatan. Kita tetap tertib dan patuh dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan. Ya, oke, kalau semuanya sudah sehat, syukur sekali. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Guru mau absensi dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak semua hadir ya? Oke, semuanya. Ya, oke. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, agar apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar, ya, alangkah baiknya kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Ya, untuk itu silakan anak-anak semuanya berdiri. Ya. Oke, coba Mira bantu Pak Guru untuk memimpin doa. Silakan ya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali ya. Oke, agar kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu? Mau bernyanyi? Oke, kita bernyanyi untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar dan meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Nah, di sini sudah Pak Guru siapkan satu lagu, judulnya itu Dari Sabang Sampai Merauke. Ada yang tidak tahu lagunya? Sudah tahu semua? Oke, kalau sudah tahu semua kita bernyanyi bersama-sama ya. Tadi silakan ikuti instrumen musik yang sudah Pak Guru sediakan dan juga lagu yang sudah disiapkan. Ya, oke, silakan. Lainnya sudah ada. Ya, oke. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan melakukan tepuk PPK dan salam PPK dulu ya. Agar kamu lebih semangat lagi. Oke, nah, silakan semuanya berdiri. Ya, semangat. Oke, ada yang bisa bantu Pak untuk memimpin? Oke, silakan, besok. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Oke,
satu lagi, salam PPK. Betul? Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, ceria, luar biasa, hebat. Oke. Ya, silakan duduk. Terima kasih teman-teman lagi. Oke, ya. Nah, karena ruangannya agak sedikit kurang cahaya ya. Oke, coba Dek Adi, coba bantu Pak Guru menyalakan saklarnya Dek Adi, lampunya Dek Adi. Ya, keduanya ya. Oke. Oke, nah silakan duduk. Terima kasih Dek Adi. Nah, oke. Tadi temannya sudah menyalakan saklar lampunya, jadi ruangan kalian agak sedikit lebih lebih terang seperti itu ya. Oke, nah kira-kira kenapa ya lampu yang dinyalakan tadi oleh temannya itu bisa menyala? Itu disebabkan karena apa ya? Karena adanya karena adanya energi listrik sehingga lampunya bisa menyala seperti itu ya. Jadi ruangan ya sama saklarnya. Jadi sehingga ruangannya itu menjadi lebih terang sedikit. Nah, itu jadi disebabkan oleh listrik yang ya. Oke, nah tadi kalian perhatikan nggak ketika lampunya dinyalakan setelah saklarnya ditekan oleh energi, itu lampunya dari yang awalnya padam kemudian menyala kembali. Itu bisa disebabkan karena apa ya? Ya, maksudnya kenapa dia padam habis itu nyala bersamaan? Itu ada saklarnya. Nah, kenapa nyalanya nggak satu-satu? Kenapa nggak ini? Ada sambungannya, berarti ada rangkaiannya. Ada rangkaian khusus sehingga lampunya itu bisa menyala dalam waktu yang bersamaan. Oke, nah sesuai dengan yang kita sudah diskusikan tadi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang komponen-komponen listrik ya. Jadi setelah kalian mengamati atau mengikuti pembelajaran dengan mengamati video, kalian bisa menganalisis apa saja komponen-komponen listrik ya. Kemudian setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan menyimak video, kalian bisa menganalisis rangkaian seri dan cara merangkainya. Kemudian kalian juga dapat menyusun rangkaian seri sederhana. Ya, oke, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang coba simak Pak Guru punya sebuah video singkat. Ya, oke, ini video singkatnya, coba diperhatikan. Nah, perhatikan lampu Natal, pohon Natal yang sudah berisi lampu. Ya, coba diperhatikan semuanya. Oke, perhatikan di sana lampunya itu bisa berkelap-kelip, ya berkelap-kelip karena padam kemudian menyala dalam waktu yang bersamaan sehingga dia berkelap-kelip ketika dinyalakan. Oke, ya di sana ada kedua buah pertanyaan ya. Nah, yang pertama, mengapa lampu hias pada pohon Natal tersebut dapat menyala atau padam dalam waktu yang bersamaan? Itu disebabkan karena apa? Sama seperti lampu yang tadi. Karena ada rangkaiannya, ada rangkaian tertentu sehingga lampu hias pada pohon Natal itu bisa menyala ataupun padam dalam waktu yang sama. Itu disebabkan karena rangkaian khusus. Kemudian apa saja komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaian lampu pada pohon Natal? Kira-kira apa saja ya? Yang pertama ada listrik sebagai apa? Sumber energinya. Habis itu apa lagi komponennya? Ada lampu. Ya, sebagai sumber. Lagi ada kabel, lagi ada baterai mungkin, ada saklar, ada lagi. Oke, itu komponen-komponen yang mungkin ada pada lampu Natal tersebut. Tadi ada sebenarnya sudah disebutkan ada kabelnya, ada lampunya, ada listrik atau baterainya, kemudian ada saklar. Ya, oke. Nah, sekarang coba kalian identifikasi dari gambar tersebut kira-kira energi listrik itu dimanfaatkan untuk apa saja. Coba lihat gambar. Coba angkat tangannya yang bisa menemukan. Oke, bagus sastra. Satu-satu. Itu ada lampu untuk menerangi. Oke.
Bapak sastra menemukan lampu, ya. Lampu itu dimanfaatkan untuk menerangi ruangan. Oke, coba Satria. Radio mendengarkan informasi itu juga memanfaatkan energi listrik. Coba Adi. Kipas untuk mendinginkan. Ya, ada kipas di dalam ruangan untuk menyejukkan ruangan. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain lagi, coba. Ya, coba. Gusten, oke, Gusten. TV hiburan. Hah? TV untuk Oke, TV ya, di sana ada TV ya untuk menghibur ya, untuk sebagai sarana hiburan. Ya. Itu ada air. Ada air. Apakah air menggunakan energi listrik? Ya. Bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Apa namanya kan kadang-kadang kita menyalakan pompa itu untuk memompa air dari dari sumur gitu misalnya, kemudian diangkat ke penampungan, kemudian ya dispenser bisa. Ada lagi yang lain? Ada HP. Oke, di sana ada seseorang yang punya HP. HP itu juga memanfaatkan energi listrik. Ada apa lagi? Ada? Ya, silakan. Andi. Ada apa lagi? Ya, ada headset juga, ada lampu saja. Oke, lampunya sudah, ya. Oke, di sana juga ada itu lemari es. Ya, ada lemari pendingin. Apakah lemari pendingin juga memanfaatkan energi listrik? Iya, ya. Semua sebagian besar peralatan yang ada di sana itu memanfaatkan energi listrik. Nah, kalau misalnya di sekolah, apa saja pemanfaatan energi listrik yang ada di sekolah? Coba Regina, kipas, ya benar, kipas memanfaatkan energi listrik sehingga udara menjadi lebih dingin. Oke, yang lain, jangan ragu-ragu angkat tangan. Ayu. Lampu, ya benar, lampu untuk menerangi ruangan itu juga menggunakan atau memanfaatkan energi listrik. Lagi yang lain, coba pasak. Nah, oke, proyektor yang kita pergunakan saat ini juga menggunakan energi. Oke, benar ya, menggunakan energi listrik. Coba Bayu. Laptop, oke, laptop yang kita operasikan sekarang juga menggunakan energi listrik atau memanfaatkan energi listrik. Ya, Andi. Ya, speaker yang berfungsi untuk mengeraskan suara itu juga memanfaatkan energi listrik. Ada lagi yang lain? Ya, Yudati. Mikrofon. Ya, saya tadi melakukan upacara bendera itu ada mikrofon yang berfungsi untuk mengeraskan suara. Ada lagi? Rendra. Ya? Apa? Router wifi. Oke, di bawah router wifi juga menggunakan atau memanfaatkan energi listrik. Yang lain? Ada lagi yang bisa? Oke, pasang lagi, coba pasang. Oke, CCTV itu juga menggunakan energi listrik, ya. Satria? Kamera, ya, baterai sumber energinya juga berasal dari listrik. Bagus sastra? Bel, Pak. Ya, bel sekolah. Ada yang masih menggunakan bel ada? Jarang ya, sekarang sudah lebih menggunakan alat yang lebih modern dengan bel listrik. Ya, satu lagi. Ya, HP juga mempergunakan energi listrik yang bersumber dari baterai. Oke, jadi banyak sekali pemanfaatan energi listrik yang ada di sekitar kita. Ya, baik itu peralatan yang sering kita gunakan ataupun peralatan-peralatan yang hampir luput dari pengamatan kita, itu banyak sekali yang memanfaatkan energi listrik. Oke. Nah, sekarang kalian akan mengamati video apa saja komponen-komponen dari listrik, ya, khususnya listrik yang ada pada pohon natal. Apa saja komponen-komponennya? Silakan anak-anak simak dengan baik, ya, karena di sana akan ada banyak sekali informasi yang dapat menjawab pertanyaan kita di awal. Oke, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bertemu dengan Fatimah di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai komponen
dan rangkaian listrik. Tolong disimak dengan baik ya. Perhatikan gambar berikut. Di dalam ruang tamu di sana ada berbagai macam benda. Coba, benda apa saja yang termasuk benda elektronik pada gambar? Kalian sebutkan. 1, 2, 3. Ya betul, di sana ada televisi dan juga lampu. Mengapa kita harus mencari benda elektronik pada gambar? Karena hari ini kita belajar mengenai rangkaian listrik yang pastinya ada hubungannya dengan benda elektronik pada gambar tersebut. Yuk kita kenalan dengan komponen dan juga rangkaian listrik. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Di sana adalah contoh dari rangkaian listrik sederhana. Di antaranya ada baterai, kabel, saklar, dan juga lampu. Yang pertama, saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik. Jadi ketika kita pencet saklar atau kita arahkan saklar ke mode on, berarti lampu tersebut bisa menyala. Sebaliknya ketika saklar kita arahkan atau kita pencet ke mode off, berarti lampu tersebut sudah dipastikan akan mati. Kemudian yang kedua ada kabel, yaitu sebagai media penyalur arus listrik. Yang ketiga, lampu, benda yang dialiri listrik. Dan yang keempat adalah baterai, sumber energi listrik. Komponen-komponen tersebut dirangkai sedemikian rupa hingga menjadi rangkaian listrik. Terdapat dua macam rangkaian listrik yang akan Ibu jelaskan pada gambar di sini, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Coba perhatikan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel dalam tabel berikut ini. Yang pertama adalah rangkaian seri dipasang berderet dan tanpa cabang. Sedangkan pada rangkaian paralel dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang. Kemudian pada rangkaian seri menggunakan sedikit komponen penyusun. Sedangkan pada rangkaian paralel menggunakan banyak komponen yang menyusun rangkaian tersebut. Pada rangkaian seri, lampu menyala redup. Sedangkan pada rangkaian paralel, lampu menyala lebih terang. Kemudian pada rangkaian seri, jika salah satu alat listrik dilepaskan, misalnya kita melepaskan salah satu lampu dari dua lampu yang ada, mengakibatkan alat listrik lainnya padam atau lampu lainnya tidak bisa menyala. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu aliran listrik diputus atau lampu yang berada di antara kedua rangkaian tersebut diputus, maka tidak berdampak pada aliran lain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dengan baik video dari penjelasan rangkaian listrik sederhana berikut. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan penalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua
yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, jadi itu tadi kalian sudah menyimak sebuah video tentang komponen-komponen listrik. Ya, jadi komponen-komponen listrik itu yang pertama tadi ada apa saja? Ada kabel, ada lampu, ada baterai sebagai sumber energi. Oke, jadi itu kalian sudah simak dengan baik. Nah, kurang lebih komponen-komponen listrik itu seperti pada slide yang dulu tayangkan ya. Yang pertama ada saklar yang berfungsi untuk apa tadi? Memutus atau menyambungkan aliran listrik. Ya, jadi itu fungsinya. Kemudian ada baterai. Ya, baterai ini berfungsi sebagai sumber energi. Ya, sebagai sumber energi. Kemudian ada kabel. Apa fungsi dari kabel? Kabel penyalur arus listrik. Ya, penyalur. Ya, betul, media penyalur arus listrik. Kemudian yang terakhir ada lampu sebagai pusat cahaya atau sumber penghasil cahaya. Ya, jadi ada perubahan energi di sana dari energi listrik ke energi cahaya. Ya, oke, itu komponen-komponennya. Nah, nanti kita akan merangkai sebuah rangkaian listrik seri sederhana menggunakan praktikum membuat rangkaian listrik seri berbantuan media PET. Nah, media PET ini adalah sebuah media simulasi yang nanti bisa kalian pergunakan untuk menyusun rangkaian listrik. Jadi kalian tidak perlu membawa peralatannya terlebih dahulu, tapi kita buat rancangannya terlebih dahulu, ya, menggunakan aplikasi PET. Bagaimana cara kerjanya? Bang Guru sediakan juga video tutorialnya agar nanti kalian mudah dalam mengoperasikan media PET. Nah, sekarang simak dulu bagaimana cara untuk mengoperasikan media PET. Ya, silakan disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat rangkaian listrik seri dan paralel secara virtual. Komponen listrik yang akan kita gunakan untuk membuat rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel, yaitu ada kabel, ada baterai,
ada bola lampu. Nah, kalian bisa menggunakan saklar ketika kalian membuat rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri. Siapkan baterai. Kita menggunakan 2 buah baterai supaya lampu menyala lebih terang. Lalu hubungkan dengan kabel di kedua kutub kabel. Nah, kabel ini kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian. Yang penting nyambung sama lampunya. Ya. Terus kita masukkan lampu. Kita hubungkan lagi dengan bersama lampu. Apa yang terjadi? Nah, lampu menyala lebih terang. Ya, ini garis-garis kuning ini menandakan bahwa lampu menyala sangat terang. Kalau garisnya pendek berarti lampu tidak terlalu terang. Gitu. Nah, ketika lampu yang satu mati, maka semua lampu atau lampu yang lain ikut mati gitu. Selanjutnya, kita akan membuat rangkaian listrik paralel. Komponen listrik yang digunakan sama seperti rangkaian listrik seri. Yang membedakan hanya susunan rangkaian listrik ini. Saya siapkan baterai, dan kabel. Nah, kita hubungkan. Nah, perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel hanya penyusunannya, yaitu frekuensi paralel disusun secara bertingkat seperti ini. Jadi kedua lampu menyala sangat terang. Nah, ketika lampu yang satu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Ketika kalian ingin menambahkan saklar pada rangkaian listrik kalian tinggal masukkan lalu hubungkan dengan kabel. Kita hubungkan, tambahin saklar. Masukkan kabel lagi. Lalu nyalakan lampu. Jangan lupa untuk menghubungkan dengan kabel dan lampunya. Ini merupakan posisi saklar dalam keadaan terbuka atau aliran listrik terbuka karena ada arus listrik yang terputus. Ketika dihubungkan, nah lampu akan menyala. Dibuka, nah lampu keduanya akan menyala. Ketika satu lampu ini dimatikan, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Biasanya rangkaian listrik paralel ini dipasang di rumah, di gedung sekolah, dan sebagainya. Jika ini diputus, maka lampu yang satu akan tetap menyala. Sampai sini sudah paham? Nah, tugas kalian yaitu menggambar rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel di buku tulis kalian. Oke, nah jadi kalian sudah terlibat
tentang bagaimana cara mengoperasikan media interaktif web untuk merancang sebuah rangkaian listrik. Nah, nanti kita akan merancang sebuah rangkaian listrik seri sederhana. Nah, namun sebelum itu kita akan mengidentifikasi apa saja komponen listrik yang tadi sudah kalian tanya. Ya. Nah, sekarang silakan satu kelompok membuat satu laporan. Ya, jadi silakan pilih atau bagi tugasnya. Ada yang bertugas menulis, ada yang bertugas jadi silakan satu kelompok membuat satu laporan saja. Nah, jangan lupa pada kertasnya diisi nama kelompok. Ya, kertasnya silakan diambil di bagian tangannya. Nanti akan dikumpul. Ya. Silakan. Oke, waktunya 10 menit cukup. Ya. Ya, satu kelompok membuat satu laporan, tetapi silakan semua kelompok membagi tugasnya masing-masing. Ya. Silakan diisi nama kelompoknya. Nama kelompok kan sudah kemarin, kelompok 1 sampai kelompok 7. Kemudian anggotanya siapa saja silakan. Itu. Ya, nama silakan semuanya membagi tugas. Ya, tulis supaya tulisannya rapi. Nama nanti apabila ada yang memiliki kesulitan, silakan ditanya. Ada yang kurang jelas, oke, silakan. Ya, nama lengkap.
masih ada waktu, boleh tambahkan. Masih ada beberapa waktu lagi. Kalau ada yang mempunyai kesulitan, bisa. Kalau masih kelompok yang sudah bisa diperiksa kembali, pastikan semua. Akan ada juga kegiatan kalian merancang sebuah rangkaian listrik sederhana yang menggunakan aplikasi PET ya, interaktif simulation ya, simulasi membuat rangkaian listrik menggunakan aplikasi PET. Nanti kita akan ya.
menyampaikan hasilnya ke depan. Ya, nah perlu minta satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi terkait dengan lembar kerja personal ini. Oke, boleh dari bangkunya saja ya. Apakah kalian maju? Boleh. Maju aja deh. Maju dari depan menyampaikan hasil diskusi. Oke, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok yang sudah siap untuk menyampaikan hasilnya. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah? Oke, 2 sudah, 4, 5. Nah, kelompok itu bagaimana, sudah selesai? Ya, oke, sudah. Oke, kita mulai dari kelompok. Oke, kelompok 6. Oke, kelompok 6 silakan maju. Ya, perwakilan kelompok 6. Ya, yang lain silakan dengarkan apa hasil diskusi dari kelompok 6. Nanti silakan. Ya. Komponen. Silakan sampaikan. Keras sekali suaranya. Pertama, lampu untuk menerangi ruangan. Yang kedua, baterai untuk sumber energi listrik. Yang ketiga, saklar untuk memutus dan menyambung wayar listrik. Keempat, kabel untuk yang menyambung arus listrik. Oke, undangan dulu untuk perwakilan kelompok 6. Jadi komponen listriknya sudah bisa. Oke, selanjutnya kelompok 7. Silakan kelompok 7. Ya, perwakilan kelompok 7 silakan. Apa saja komponen dari silakan. Hanya tegak. Ya, tadi dulu. Ya, silakan. Oke, undangan dulu untuk kelompok 7. Ya. Selanjutnya kelompok 5. Silakan kelompok 5. Ya, kelompok yang lain sabar. Oke, kelompok 5. Silakan sampaikan apa saja. Silakan. Komponen satu, sumber cahaya. Dua, kabel pengacar energi listrik. Baterai, sumber energi. Saklar, membangun dan menyambung sumber energi. Oke, undangan dulu untuk kelompok 5. Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 4, silakan. Oke. Komponen listrik, lampu berfungsi untuk sumber cahaya. Baterai berfungsi untuk sumber energi listrik. Kabel berfungsi untuk menyambung energi listrik. Saklar berfungsi untuk memutus dan menyambung energi listrik. Oke, undangan dulu untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sama. Baca kelas. Yang pertama ada saklar, memutus dan menyambung arus listrik. Yang kedua ada kabel, fungsinya adalah media penyaluran arus listrik. Oke, dia menyalurkan listrik. Oke, lainnya. Yang ketiga ada baterai, fungsinya adalah sumber energi listrik. Nah, yang keempat ada lampu, fungsinya adalah media yang dialiri listrik. Nah, Ya, undangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 2. Ya, sabar. Ya, silakan. Saklar berfungsi memutus dan menyambung arus listrik. Lampu berfungsi sebagai sumber cahaya. Kabel berfungsi sebagai media penyaluran arus listrik. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Undangan dulu. Oke, kelompok terakhir kelompok 1. Perwakilannya Nakula. Lanjut dengan Nakula. Oke. Kabel berfungsi penyaluran arus listrik. Saklar berfungsi sebagai pemenuh dan menyambung arus listrik. Lampu berfungsi sebagai penyalaran ruangan dan sumber cahaya. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Ya, silakan. Ya, oke, kembali. Oke, ya, tadi perwakilan masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Semua sudah mengerjakan dengan sangat baik. Ya, semuanya juga sudah fungsi dan komponen-komponennya juga sudah sesuai. Oke, untuk itu tepuk tangan dulu untuk ya. Oke, tadi anak-anak
sudah membuat praktikum menggunakan aplikasi simulasi PET-nya. Kalian sudah mencoba membuat dan mengerjakannya. Kemudian LKPD-nya juga sudah kalian kerjakan. Nah sekarang silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan membuat rangkaian listrik sederhana, khususnya rangkaian seri. Oke, semua kelompok sudah siap ya? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Oke, nanti kelompok yang lain silakan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh teman perwakilan dari kelompok 1 terkait dengan praktiknya membuat rangkaian listrik. Silakan guys. Ya, lampu satu dinyalakan maka lampu lain juga akan menyala. Begitu juga sebaliknya. Oke, sekarang coba perlihatkan rangkaian sederhana yang sudah disusun. Oke, ini adalah rangkaian sederhana yang disusun oleh kelompok 1. Perhatikan coba ke depan semuanya. Nah, ini ada menggunakan 2 baterai dan 2 Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, oke, silakan kalian lanjut. Ya, silakan. Ya, langsung sebelah sini. Ya, kelompok yang lain kalau diperhatikan ya. Silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan coba tunjukkan rangkaian yang sudah disusun. Oke, rangkaian yang sudah disusun sama menggunakan 2 buah baterai, penyimpanan energi dan 2 buah lampu. Oke, silakan sudah kembali kelompok 2 perwakilannya. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oke, siapa yang memilih? Ya, silakan ya. Coba perhatikan dulu kelompok yang lain. Ya, kalau ada temannya yang menyampaikan, silakan didengarkan. Halo. Hai. Silakan perhatikan. Gambaran kegiatan percobaan. Nama percobaan rangkaian listrik seri. Tujuan percobaan mengetahui rangkaian listrik seri. Alat-alat kabel baterai lampu. Maka kerja pasang ke baterai sambungkan dengan kabel, lalu lampu disambungkan ke kabel yang menjadi simpulan. Pada rangkaian listrik seri, jika satu lampu mati atau hilang, maka lampu yang lebih tidak bisa menyala. Ya, oke, satu lampu diputus karena kehilangan, lampu lain juga tidak akan menyala. Oke, coba lihat gambar rangkaiannya. Oke, ini warnanya bagus sekali ya. Oke, di sini menggunakan 2 buah baterai sebagai sumber energinya. Kemudian juga ada 2 buah lampu. Oke, jadi ini rangkaiannya sudah menggunakan sama ya. Oke, tepuk tangan dulu sama lampu ya. Oke, selanjutnya kelompok 4. Ya, silakan. Chandra, silakan Chandra. Ya. Ya, silakan Chandra. Ya, lain perhatikan dulu. Saya mengenal rangkaian listrik lebih dalam dari sebelumnya. Oke, coba tunjukkan rangkaiannya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini. Nah, ini rangkaiannya sama. Menggunakan 2 buah baterai, juga ada 2 buah lampu. Dan juga. Oke, tepuk tangan dulu untuk Chandra.
biasa kelompok yang lain perhatikan dulu ya. Silakan aja. Oke, pertama ke kelompok ya. Oke, rangkaiannya coba ditunjukkan dulu rangkaiannya. Oke, ini adalah rangkaian seri sederhana yang disusun oleh kelompok 5. Oke, menggunakan kelompok lampu, kemudian juga kelompok baterai sebagai sumber energi. Ya, oke, silakan dulu untuk perwakilan kelompok 5. Mana dulu kelompok 5 yang sudah berhasil di depan. Oke, selanjutnya kelompok 6. Silakan kelompok 6. Untuk kelompok yang lain perhatikan ya, nanti bisa dikoreksi Pak. Itu ada yang keliru boleh apa-apa. Ada yang lebih. Nah, stop. Oke, silakan. Nama percobaan rangkaian bukan percobaan mengetahui rangkaian listrik jadi mana ada pasang meja, pasang kabel, pasang baterai, pasang bulan, maka dapat diselami Silakan tunjukkan perancangan yang sudah dibuat. Oke, ini silakannya. Oke, ini adalah rangkaian sederhana yang disusun oleh kelompok. Oke, di sana menggunakan 2 buah lampu, kemudian 2 buah baterai. Oke, ini silakan dulu perkenalan sekali lagi untuk perwakilan kelompok 6. Oke, silakan sekarang kelompok terakhir kelompok 7. Silakan kelompok 7. Nah, dibilang perwakilannya. Oke, silakan lanjut. Oke, tunjukkan dulu rangkaiannya, Adira. Nah, ini adalah rangkaian seri sederhana yang dibuat oleh kelompok. Oke, sama ya menggunakan 2 baterai dan 2 buah. Oke, kemenangan sekali lagi sudah didengar. Oke, sudah semua kelompok yang maju ya? Oke, kalau sudah, sekarang kita akan evaluasi dari LKPD yang sudah kalian susun. Ya, oke. Yang pertama LKPD yang kalian susun untuk mengetahui komponen-komponen rangkaian listrik sederhana itu sudah semua kelompok mengerjakan dengan sangat baik. Ya, tidak ada kelompok yang kurang lengkap dalam mengerjakan. Semuanya lengkap dan antara komponen dan fungsinya itu juga sudah sesuai. Oke, Pak Guru acukan 2 jempol untuk kalian. Sangat luar biasa. Oke, mana-mana. Hasil kerjanya sangat bagus sekali. Kemudian di LKPD yang kedua, tadi kalian sudah menyusun sebuah rangkaian listrik seri sederhana menggunakan aplikasi virtual pad. Ya, tadi kita sudah lakukan. Nah, itu pun sudah hasilnya sangat bagus sekali, sudah sangat baik. Tapi ada beberapa yang Pak Guru harus koreksi. Nah, tadi ada yang menyampaikan rangkaian listrik seri. Ya, bukan seri, yang benar itu adalah rangkaian listrik seri. Ya, bukan seri. Jadi ada beberapa kelompok yang menyampaikan rangkaian seri. Ya, itu harus perlu koreksi. Yang sesuai itu ada yang benar itu adalah rangkaian listrik seri. Ya, nah dari segi penyusunan laporan sudah semuanya sesuai ya antara percobaan dan laporan kegiatannya itu juga sudah sangat tepat. Ya, jadi tidak ada kelompok yang hasil kerjanya itu masih perlu dikoreksi. Ya, cuma itu yang perlu koreksi sedikit. Ya, rangkaian listrik seri bukan seri. Ya, oke, dari keseluruhan hasilnya juga sudah sangat baik sekali. Ya, dari perwakilan semua kelompok sudah menyajikan rangkaian listrik sederhana. Oke, nah di sana ada yang perlu
kita ingat kembali bahwa rangkaian listrik seri ya itu salah satu ciri-cirinya adalah tadi hampir semua kelompok juga sudah mengerjakan bahwa kalau satu komponen ya seperti contohnya lampu kita putus alirannya, maka pada rangkaian seri ini semua komponen akan tidak berfungsi atau tidak menyala. Misalnya ada dua lampu, satu lampu itu dalam kondisi tidak bagus, putus misalnya. Nah, lampu yang lain itu juga akan. Nah, adapun dari kelebihan rangkaian listrik seri, apa kemarin kelebihannya? Ya, menghemat bahan yang diperlukan. Ya, contohnya seperti kabel. Ya, dari rangkaian yang lain, rangkaian seri itu lebih sedikit mempergunakan bahan-bahan. Ya, berbeda dengan rangkaian paralel, itu rangkaiannya atau bahan yang diperlukan itu lebih banyak, khususnya pada kabel. Nah, itu keunggulan dari rangkaian listrik seri. Ya. Oke, dari keseluruhan sudah sangat baik sekali. Oke, perlu apresiasi, kita tepuk tangan dulu untuk rangkaian biasa. Oke, nah sekarang coba Pak Guru minta Regita, kemudian Pasek, Chandra, Diandra, sama Angel, sama Billy dan Dida. Kumpulkan hasil LKPD kalian ke depan. Silakan dikumpulkan. Oke, silakan dikumpulkan. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, sekarang masih di tempat di kelompoknya, masih di kelompoknya. Oke, nah sekarang coba perhatikan di papan dan siapkan slide-nya. Ya, nah sini ada sebuah informasi. Ya, rangkaian listrik seri adalah salah satu rangkaian listrik tertutup. Nah, pada rangkaian seri alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Itu rangkaian listrik seri. Nah, kemudian ada pun beberapa keunggulan rangkaian seri itu adalah seperti yang tadi. Peralatan yang dipergunakan tidak terlalu banyak, kemudian juga kalau satu lampu rusak, lampu yang lain itu bisa tidak menyala. Ya, oke. Nah, sekarang akan kita lanjutkan dengan permainan. Oke. Permainannya namanya adalah pagi, siang, sore. Sudah tahu ya? Oke. Belum? Oke. Nah, sekarang cara permainannya adalah sudah tahu? Ya, meskipun sudah tahu, berarti coba kita main. Oke. Nah, kalau Pak Guru bilang pagi, kalian tepuknya sekali. Coba pagi. 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 Oke, kalau siang tentunya 2 kali. Oke, siang. Siang 2 kali. Oke, kalau malam ya sore berapa kali? 3 kali. Oke, sore. Tepuk tangan, bukan tepuk bangku. Oke, sore. Masih ada tepuk bangku. Jangan tepuk bangku. Tepuk tangan. Ya, tadi instruksinya adalah tepuk tangan. Oke, coba sekali lagi.
Kembali. Pagi, pagi, siang. Ada yang lebih? Malam. Oke, yang merasa salah. Oke, Gustet, nempuk. Oke, yang salah apa? Turun apa namanya? Sakit lagi. Apa orang yang salah? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 orang. Oke, sisa dari 8 orang. Berarti 4 orang ya? Oke, coba sekali lagi. Ayo, konsentrasi. Ya. Pagi, siang. Kok tambah kecil suaranya? Harus keras. Oke, pagi, siang, malam. Pagi, sore. Oke, kalau salah. Oke, kemudian hal apa yang paling kalian kuasai? Kira-kira apa yang paling kalian kuasai? Ya, komponen listrik. Nah, terus bagus saja paling mengetahui komponen listrik. Apalagi yang paling diketahui? Rangkaiannya. Ya, ada rangkaian. Ya, yang lain? Pilih apa yang sudah diketahui? Rangkaiannya, khususnya rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik. Yang juga ciri-ciri dari rangkaian listrik juga sudah diketahui. Apa ada lagi? Ya, rangkaian listrik sendiri dan komponen-komponen yang bagus. Gustet. Ya, kelebihan dari rangkaian listrik sendiri. Ya, ciri-ciri rangkaian listrik sendiri. Ya, salah satunya tadi kalau satu lampu mengalami masalah, sementara lampu yang lain tidak akan bisa. Kira-kira ada nggak hal yang belum kalian kuasai dalam pembelajaran ini? Atau yang membingungkan? Boleh? Ada? Tidak ada ya? Oke, semuanya sudah jelas. Mulai dari komponen listrik dan juga pada rangkaian listrik. Ya, oke. Nah, sekarang akan kita lanjutkan dengan soal evaluasi. Nah, untuk soal evaluasi, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Siapkan 1 lembar kertas. Ya, oke. Siapkan 1 lembar kertas. Siapkan 1 lembar kertas. Diisi nama, nomor absen dan oke. Silakan. Oke, tulis identitas lengkap terlebih dahulu, nama, kemudian nomor absen, kelas, ya, jadi di sini nama, nomor absen, dan sekarang tanggal 13. Nah, di lembar soal kita bukan isi nama lagi. Ya. Enggak, soal biasa, esai.
Pak, yang lebih bagus mana tuh? Ya, temukan contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari itu di apa saja. Mereka sudah terangkan. Itu kayak susah. Ya, di rangkaian seri itu digunakan di mana? Di kehidupan kita itu digunakan di rangkaian apa saja. Di rangkaian apa? Bukan tempat di apa di berapa. Untuk soal nomor 5, temukan sebanyak-banyaknya minimal 2 penggunaan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rangkaian seri itu digunakan pada benda-benda apa saja atau di tempat di mana. Nah, misalnya rangkaian lampu ini, banyak ya dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak yang menggunakan rangkaian listrik seri. Ingat ciri-cirinya, kalau rangkaian seri itu satu mati atau satu padam semuanya karena biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita temukan di rangkaian apa? Maksudnya? Rangkaian apa? Rangkaian dulu, ya. Rangkaian sekolah itu apa? Ya, silakan. Temukan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin baik. Apa aja nih? Nah, satu strip. Ini? Kabel. Oh iya, Ya, yang seri aja. Contoh pada bahasa. Ya minimal 2. Kalau semakin banyak semakin bagus.
Apanya? Bisa jadi. Ya, cara evaluasi. Ya. Coba. Oke, yang sudah diperiksa kembali pastikan semua jawaban benar. Masih ada waktu lagi 10 menit. Ya, ya. Mau pulang? Jangan pulang lagi. Lama waktunya. Ayo. Ya, ayo. Ya, yang sudah sambil menunggu waktunya masih lagi kurang lebih 9 menit. Jangan periksa kembali, pastikan semua jawaban benar. Di sini. Ya, banyak ya rangkaian itu banyak sekali di lingkungan kita. Minimal kamu bisa menemukan 2, kalau bisa lebih bagus. Siap, Kakak. Oke, kalau sudah lebih dari 2 berarti salah. Minimal.
mengerjakan soal evaluasi yang sudah Pak Guru berikan, ya, karena keterbatasan waktu untuk pemeriksaan nanti yang Pak Guru lakukan. Nah, kemudian sebelum kegiatan pembelajaran hari ini Pak Guru tutup, Pak Guru akan menyampaikan kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, tadi pada pembelajaran yang sudah kalian lakukan, kita sudah mempelajari tentang rangkaian listrik, ya, rangkaian listrik seri, kemudian komponen-komponen rangkaian listrik dan cara penyusunannya. Ya, kemudian tadi juga kalian sudah mempelajari tentang teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang berdasarkan kenyataan atau realita yang benar-benar terjadi, yang menjelaskan tentang fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Ya, fenomena alam seperti contohnya banjir, tanah longsor, hilang, dan lain sebagainya. Kemudian fenomena sosial itu contohnya kemiskinan, tindakan bullying, dan lain sebagainya. Ya, kalian juga sudah mempelajari tentang apa saja struktur dari teks eksplanasi. Di mana struktur teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, ada deret penjelas, kemudian ada juga interpretasi atau kesimpulan dan pendapat dari itu. Nah, itu yang sudah kalian pelajari. Nanti silakan di rumah kalian boleh mencari informasi yang lebih dalam lagi terkait dengan rangkaian listrik seri, kemudian juga kalian boleh memperdalam pemahaman atau informasi tentang teks eksplanasi ini. Oke, nah kegiatan selanjutnya sebelum pembelajaran hari ini Pak Guru akhiri, karena di awal tadi sudah diawali dengan kegiatan doa. Nah, alangkah baiknya di kegiatan akhir ini juga kita tutup dengan kegiatan. Ya, untuk itu silakan semuanya berdiri. Ya. Oke, ketua kelas Bayu tolong pimpin terusnya.